Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai aplikasi TikTok. Di sini saya Pandapotan Christian Storus akan bergerak sebagai moderator, kemudian ada Danendra, Nabila, dan juga Nadila. Next. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai apa itu TikTok. TikTok adalah aplikasi video sosial pendek yang memungkinkan pengguna untuk membuat video pendek dengan efek khusus yang menarik dan mudah digunakan. Aplikasi ini didukung oleh banyak musik yang memungkinkan pengguna untuk menari dan mengungkapkan kreativitas mereka sebagai pembuat konten. TikTok menggunakan teknologi cerdas ByteDance untuk memahami kebutuhan dan keinginan pengguna, sehingga dapat memberikan penawaran yang lebih baik dan mendorong permintaan. Aplikasi ini dapat mengenali wajah dengan cepat dan menyertakan efek khusus siap pakai untuk membuat video pendek yang menarik. TikTok juga menyediakan berbagai musik latar dari artis terkenal dalam berbagai kategori, dan pengguna dapat menambahkan lagu yang cocok ke dalam video mereka. Next. Sejarah TikTok. TikTok adalah aplikasi asal Cina yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh pendiri ByteDance, yaitu Zhang Yiming. Awalnya, aplikasi ini dikenal dengan nama Douyin di negara asalnya. Aplikasi ini menjadi sangat populer dan akhirnya diperkenalkan ke seluruh dunia dengan nama TikTok. Pada tahun 2018, TikTok menjadi viral di Indonesia dan diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika karena dianggap tidak memberikan konten pendidikan. Namun, kemudian kembali tersedia untuk diunduh. Meskipun mengalami beberapa hambatan, TikTok menjadi salah satu platform paling populer saat ini dengan lebih 100 juta pengguna di Google Play Store dan mencapai rekor pengguna sebanyak 30,7 juta di Indonesia pada Juli tahun 2020. TikTok juga berhasil mengakuisisi platform serupa seperti Musical.ly pada tahun 2017. Next. Selanjutnya yaitu mengapa TikTok dibuat. Misi TikTok adalah untuk merekam dan menyajikan kreativitas serta momen berharga dari seluruh penjuru dunia melalui ponsel. TikTok memungkinkan setiap orang untuk menjadi kreator dan mendorong pengguna untuk membagikan ekspresi kreatif melalui video berdurasi 15 detik. Hal yang membuat TikTok menonjol di antara para pesaing lainnya adalah aplikasi hiburan ini memungkinkan semua orang untuk bisa menjadi kreator karena kesederhanaan dan kemudahannya. Dari perspektif pasar, aplikasi yang berfokus pada video pendek lebih menarik perhatian pengguna karena tidak memakan banyak waktu. Pengguna bisa langsung mengidentifikasi konten pilihan dan beralih ke video lainnya jika tidak tertarik. Next. Selanjutnya di sini saya akan membahas cara penggunaan TikTok. Sebelum Anda bisa mengetahui dan menggunakan aplikasi TikTok, sudah pasti Anda harus mempunyai aplikasi TikTok. Tidak perlu khawatir, karena TikTok merupakan salah satu aplikasi gratis yang bisa Anda download di Google Play Store atau App Store. Cara mendownloadnya juga sangat mudah. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, masuk ke dalam aplikasi Play Store maupun App Store. Yang kedua, carilah dalam mesin pencari dengan cara mengetikkan TikTok. Yang terakhir, install aplikasi yang sudah Anda pilih. Tentu menjadi hal yang sangat mudah tanpa harus merasa ribet jika harus mengikuti 3 langkah di atas. Jika sudah selesai, Anda bisa langsung mendapatkan aplikasi TikTok. Yang pertama, di sini ada cara login akun TikTok. Berikut cara login ke dalam aplikasi TikTok. Yang pertama, masuklah ke dalam aplikasi TikTok yang telah berhasil Anda download dan install sebelumnya. Yang kedua, setelah itu Anda dapat langsung simbol orang yang berada pada bagian pojok kanan bawah. Yang terakhir, Anda bisa melakukan login dengan menggunakan akun Facebook, Instagram maupun Google. Dapat memilih salah satunya. Yang kedua, mulai merekam video. Berikut ini merupakan cara menggunakan aplikasi TikTok yang harus Anda lakukan. Yang pertama, masuk ke aplikasi TikTok yang sudah diunduh sebelumnya. Yang kedua, klik tombol plus untuk mulai merekam video. Yang ketiga,
Pilih genre musik yang diinginkan dari daftar lengkap yang tersedia di TikTok, termasuk lagu lokal, lagu Korea, dan lagu barat ataupun western. Yang terakhir, setelah memilih lagu yang sesuai, konfirmasi penggunaan dan mulai merekam video. Di sini selanjutnya menggunakan aplikasi TikTok, lanjutan merekam videonya. Caranya, yang pertama, Anda dapat memilih gerakan pada video yang akan direkam dengan memilih opsi epic, slow, normal, fast, atau flash. Anda juga dapat menambahkan efek lucu dan menggemaskan pada video memilih opsi efek di bagian kiri. Yang kedua, TikTok akan menampilkan beberapa efek yang dapat diunduh. Setelah memilih efek yang diinginkan, efek tersebut dapat diterapkan pada video. Yang ketiga, setelah selesai menambahkan efek, video dapat direkam dengan menggunakan tombol hold. Jika merasa kesulitan menekan tombol hold terus-menerus, Anda dapat menggeser ke opsi tab shooting agar cukup menekan tombol sekali untuk merekam video. Yang keempat, cara melakukan edit video yang telah direkam. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, setelah merekam, pilih antara menyimpan hasil rekaman atau mengeditnya terlebih dahulu. Untuk mengedit, TikTok menyediakan beberapa fitur edit seperti edit musik, sound, dan special effect. Yang kedua, untuk mengedit lagu, klik pada fitur edit musik, lalu geser simbol kuning dari kanan ke kiri untuk memilih bagian lagu yang diinginkan. Dan digunakan setelah memilih, klik tanda centang berwarna pink. Yang ketiga, untuk mengedit suara, klik pada fitur sound. Anda dapat menentukan volume untuk original soundtrack dan soundtrack dengan menggeserkan setiap bulatan putih, lalu klik tanda centang untuk menyimpan pengaturan. Yang kelima, cara menggunakan aplikasi TikTok editing video. Yang pertama, jika sudah selesai dengan mengedit pada bagian musik dan sound, Anda bisa menambahkan efek yang menarik untuk video Anda. Caranya cukup mudah dengan klik pada fitur special effect. Pada bagian fitur efek, inilah Anda dapat memilih berbagai efek seperti shake, illusion, black magic, dan masih banyak lainnya. Pilih dan klik pada salah satunya. Yang kedua, setelah Anda selesai dengan bagian filter effects, Anda dapat merekam menggunakan edit time effect. Kegunaan dan time effects adalah agar bisa memberikan efek pada durasi tertentu yang ada di video tersebut. Bisa dengan mengklik pada salah satu efek. Selanjutnya, Anda bisa mengatur penempatan efek dengan cara menggeser bulatan hijau yang terdapat dalam durasi video. Jika Anda sudah merasa cukup, bisa langsung klik pada save yang terdapat pada bagian pojok kanan atas. Yang terakhir, selanjutnya Anda dapat menyimpan hasilnya dengan klik pada draft. Tetapi jika Anda ingin langsung upload ke sosial media, bisa langsung klik post. Perlu Anda tahu, jika setiap video yang sudah berhasil direkam dan juga di-post hanya akan muncul pada aplikasi TikTok saja, sehingga hasil rekaman dan juga hasil editan video Anda tidak akan muncul dalam galeri handphone Anda. Selanjutnya, konten apa saja yang terdapat di dalam aplikasi TikTok? Yang pertama, ada tips dan trik. Yang kedua, video sketsa. Yang ketiga, tutorial penggunaan produk. Yang keempat, hashtag challenge. Yang kelima, dance challenge. Yang keenam, menduplikasi konten populer. Yang ketujuh, membuat topik terkini. Yang ke-8, konten edukasi. Yang ke-9, unboxing produk. Yang ke-10, konten a day in my life. Fitur apa saja yang paling diminati pada aplikasi TikTok? Yang pertama, TikTok Shop. TikTok Shop adalah fitur sosial e-commerce yang memungkinkan pengguna maupun para kreator mempromosikan dan menjual produk sekaligus melakukan aktivitas belanja dengan berjualan online di TikTok Shop.
Anda bisa mendapatkan uang dari TikTok dan meraup keuntungan. Mengingat pengguna aplikasi ini juga tengah memikat berkat kehadiran fitur belanja di aplikasi besutan ByteDance tersebut. Aplikasi TikTok makin digandrungi oleh banyak orang karena dianggap sebagai platform yang multifungsi. Selain untuk mendapatkan beragam konten hiburan, pengguna jadi tidak perlu beralih menggunakan aplikasi marketplace lain untuk berbelanja dan menyelesaikan transaksi. Yang pertama, keunggulan TikTok Shop. Layaknya marketplace lainnya, TikTok Shop juga menawarkan berbagai macam merek dan produk untuk dijual. Namun ada yang lebih menarik di aplikasi ini, yaitu terdapat banyak promo dan hadiah menarik juga bisa Anda dapatkan, mulai dari gratis ongkir hingga potongan harga. Selain itu, sebagai media sosial dengan pengguna terbanyak, tentu saja ini akan menjadi peluang besar bagi Anda yang ingin menjadi seller karena Anda akan terhubung dengan jutaan pengguna aktif yang akan menjadi target pasar toko Anda. Yang kedua, cara belanja di TikTok Shop. Berbelanja di TikTok Shop cukup mudah, pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi TikTok dan mendaftar atau membuat akun. Berikut langkahnya. Yang pertama, buka aplikasi TikTok yang telah diunduh di ponsel Anda. Yang kedua, selanjutnya kunjungi akun toko yang Anda inginkan atau gunakan hashtag untuk mencari hashtag TikTok Shop. Yang ketiga, buka halaman profil toko dan klik shop. Yang keempat, kemudian pilih barang yang Anda inginkan lalu klik buy now. Yang kelima, setelah itu Anda akan diminta untuk mengisi alamat pengirim, jumlah barang, dan lainnya. Yang keenam, jika sudah, lakukan pembayaran dengan metode yang Anda pilih, bisa melalui Alfamart atau Indomaret, atau menggunakan ATM dan e-wallet seperti OVO, GoPay, dan Dana. Yang ketiga, cara jualan di TikTok Shop. Untuk bisa berjualan di TikTok Shop, Anda perlu mendaftar akun terlebih dahulu. Berikut cara agar bisa berjualan di TikTok Shop. Yang pertama, buka situs Seller Center TikTok Shop melalui alamat https://seller.id.tiktok.com atau akun atau welcome untuk mendaftar akun. Yang kedua, lalu pilih sign up. Jika Anda belum memiliki akun, jika sudah, silakan login dengan menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda. Yang ketiga, selanjutnya isi formulir yang diminta seperti data diri, nomor telepon, dan sebagainya. Yang keempat, setelah itu masukkan informasi tentang bisnis Anda melalui dari nama toko, alamat, keterangan produk, dan lain sebagainya. Yang kelima, jika sudah, lanjutkan dengan melakukan registrasi dan tunggu beberapa saat hingga mendapatkan konfirmasi. Yang keenam, setelah menerima konfirmasi, Anda sudah bisa memulai melakukan penjualan melalui TikTok Shop Seller Center. Nah, selanjutnya, apa pengaruh positif dan negatif aplikasi TikTok pada para pengguna? Dampak positif bermain TikTok. Yang pertama yaitu untuk mengupdate sebuah berita. Yang kedua, memperoleh pendidikan atau pengetahuan yang luas. Yang ketiga yaitu sarana berolahraga. Yang keempat, pengembangan inovasi, pengetahuan, dan keterampilan. Kelima, melatih kepercayaan diri. Keenam, menambah teman dan penghasilan. Di balik dampak positif, terdapat dampak negatif bermain TikTok. Yang pertama yaitu banyak konten 18+. Yang kedua, anak-anak dan remaja kecanduan bermain gadget. Ketiga, terdapat video yang tidak pantas. Keempat, membuat seorang menjadi sindrom. Kelima, rasa narsis makin meningkat. Keenam, rasa malu yang telah hilang. 7, boros waktu. Yang ke-8, onset tipuan. Yang terakhir yaitu pembanding kehidupan. Selanjutnya, masalah apa saja yang terjadi akibat penggunaan aplikasi TikTok?
Media sosial termasuk TikTok sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang, terutama remaja. Aplikasi TikTok menawarkan fitur kreativitas dan keunikan yang unik dan menarik, yang membuat pengguna merasa kecanduan dan selalu ingin membuat konten atau mengikuti tren dalam aplikasi. Namun, pengguna TikTok yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif seperti pelecehan seksual, hilangnya rasa malu, kurang pergaulan terhadap orang sekitar, dan menyia-nyiakan waktu. TikTok juga dapat menyebabkan peningkatan narsisme pada remaja karena banyak yang rela melakukan apapun mendapatkan suka, komentar, dan bagikan. Sejumlah konten yang diunggah TikTok juga menurunkan moral anak-anak, seperti tarian dengan muatan pornografi. Banyak konten yang tidak bermanfaat dan cenderung negatif akan banyak ditemukan oleh masyarakat umum, khususnya remaja dan anak-anak. TikTok juga menjadi sarana untuk melakukan bullying dan menyakiti orang lain. Dengan banyak konten yang menampilkan orang-orang yang saling bertukar kata-kata kasar untuk menunjukkan ketidaksukaan mereka, pengendalian mereka satu sama lain. Oleh karena itu, pengguna TikTok harus bijak dalam menggunakan aplikasi ini dan melakukan pengendalian diri agar tidak memberikan efek kecanduan. Di masa depan, pengembangan aplikasi TikTok dapat mengevaluasi dampak positif dan negatif dari aplikasi mereka, sehingga aplikasi ini bisa digunakan untuk semua kelompok umur. Next, akan dibawakan oleh Selanjutnya saya akan membacakan hasil survei dari aplikasi TikTok. Yang pertama, ada pertanyaan yaitu apakah Anda pengguna aplikasi TikTok? Mayoritas menjawab ya dan sisanya tidak. Selanjutnya ada mengapa Anda menjadi pengguna aplikasi TikTok? Mayoritas menjawab untuk mengisi waktu luang, lalu yang kedua mencari hal baru, dan yang terakhir tidak ada kerjaan. Setelah itu, sejak kapan Anda menjadi pengguna aplikasi TikTok? Mayoritas menjawab dari 2016 hingga sekarang, lalu sisanya dari mayoritas menjawab dari 2020 sampai sekarang dan sisanya dari 2016 sampai sekarang. Setelah itu, apakah aplikasi TikTok sudah menjadi kebutuhan sehari-hari Anda? Jawabannya rata yaitu ya dan tidak. Next. Selanjutnya ada berapa lama Anda menggunakan aplikasi TikTok dalam satu hari? Mayoritas menjawab 1-5 jam, lalu sisanya 5-10 jam. Setelah itu, apakah TikTok mendidik generasi bangsa? Mayoritas menjawab sama, ya dan tidak. Setelah itu ada apakah Anda mudah terpengaruh dengan konten TikTok? Mayoritas menjawab tidak dan sisanya ya. Setelah itu ada menurut Anda berapa usia yang tepat jika ingin menjadi pengguna aplikasi TikTok? Mayoritas menjawab umur 17 tahun, lalu yang kedua 15 tahun dan sisanya 13 tahun. Next. Setelah itu ada apakah fitur TikTok Shop berguna untuk Anda? Mayoritas menjawab ya dan sisanya tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan dan Indra. Oke, selanjutnya, apakah menurut Anda aplikasi TikTok sudah tepat untuk digunakan? Jika tidak, beri tanggapan Anda. Nah, tanggapannya ada 30 jawaban. Yang pertama, tidak banyak yang mandi lumpur. Banyak konten yang mempengaruhi pola pikir remaja, belum layak 100%. Selanjutnya, sudah tepat, tapi menurut saya, mungkin sistem algoritmanya lumayan mengganggu seperti banyaknya konten video yang lag dan komennya sedikit di FYP saya. Biasanya konten video yang lag dan komennya itu tidak jelas dan kurang bermanfaat. Selanjutnya, saya tidak menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, penggunaan aplikasi TikTok akan tepat untuk digunakan jika penggunanya bertujuan mengarahkan kepada hal-hal positif dan mendidik. Tetapi, pada kenyataannya, masih banyak kalangan muda yang belum bisa memilih konten TikTok sesuai usianya, namun mudah terpengaruh oleh konten tersebut. Oleh sebab itu, pengguna TikTok seharusnya lebih diperhatikan dan dipantau agar tidak mempengaruhi generasi muda kepada hal-hal yang tidak baik, serta penggunaannya pun dapat menyaring informasi
yang bermanfaat dan dapat menggunakan aplikasi TikTok sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, sudah tepat banget, karena saya melihat konten lucu selucu kelompok 2 ini. Waduh. Selanjutnya, tidak, karena masih banyak pengguna yang melanggar ketentuan seperti mandi lumpur dan mengemis koin. Nah, selanjutnya, tepat apabila digunakan oleh orang-orang yang tepat pula. Beberapa orang menggunakan TikTok sebagai hiburan, menambah wawasan, dan berbagai macam hal baru mudah dijaring di TikTok. Tepat atau tidaknya itu bergantung pada penggunaan dalam mencermati dan menelaah tiap konten di dalamnya. Yang selanjutnya, sudah tepat jika digunakan oleh umur yang layak menggunakannya. Jika umurnya belum tepat, maka akan hancurlah anak tersebut karena terpengaruh yang mungkin negatifnya ada dari TikTok sendiri. Selain dari hal positifnya pun banyak. Selanjutnya, iya, buat konten promo jualan. Yang selanjutnya yaitu tergantung, karena FVP-nya juga bisa berpengaruh buruk, bisa juga jelek. Apa bedanya? Yang selanjutnya, tepat atau tidaknya tergantung penggunaannya. Jika user sering mencari edukasi lewat aplikasi TikTok, tentu akan bermanfaat. Jika yang dicari hanya hal yang trending, maka akan kurang tepat penggunaannya. Yang selanjutnya yaitu sudah. Selanjutnya lagi, kalau cuma buat hiburan sudah tepat, tetapi lebih baik jika konten yang muncul di FYP TikTok difilter sesuai usia penggunanya. Karena banyak konten yang tidak pantas untuk ditonton pengguna yang masih di bawah umur. Selanjutnya, tidak. Karena masih banyak sekali konten-konten yang menurut saya tidak pantas untuk diunggah di halaman aplikasi tersebut. Sedangkan sekarang banyak sekali pengguna TikTok yang masih di bawah umur. Nah, yang selanjutnya, sudah dan tidak. Jika sudah itu, untuk usia 17 ke atas dan tidaknya untuk usia 17 ke bawah. Nah, selanjutnya, balik lagi ke pemakaiannya. Ada positif sama negatifnya. Tetapi, kebanyakan negatifnya kurang cocok untuk anak di bawah usia 15 tahun. Selanjutnya, menurut pendapat saya sih, aplikasi TikTok sudah tepat untuk digunakan. Tapi akan lebih baik aplikasi TikTok ini digunakan untuk mencarikan hal-hal baru dan belajar mengenai hal baru tersebut. Tapi, jika digunakan hanya untuk melihat hal tidak jelas dan membuang waktu dengan sia-sia, saya rasa aplikasi ini kurang bermanfaat. Tapi balik lagi tergantung penggunaannya. Tetapi TikTok Shop murah-murah sih, hehe. Selanjutnya, note. Untuk bagian apakah TikTok bisa mendidik generasi bangsa, itu bisa ya, atau tidak tergantung penggunanya. Itu pendapat saya. Terima kasih. Selanjutnya, tepat. Selanjutnya lagi, ya sudah tepat. Selanjutnya lagi, melihat perspektif umum mengenai aplikasi TikTok, mengenai apakah TikTok tepat atau tidaknya untuk digunakan dapat bervariasi, tergantung pada sudut pandang individu. Jika digunakan dalam hal baik, seperti menambah wawasan tertentu, tidak menjadi masalah, tapi ada beberapa juga yang menggunakan aplikasi tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Menurut saya sih, gimana orangnya terlihat yang positif sih yang paling penting. Nah, terakhir, kesimpulan. Penerapan TikTok berpengaruh besar terhadap sikap dan perilaku penggunanya, terutama anak-anak. Tidak adanya batasan usia dalam aplikasi ini kemungkinan penayangan video yang tidak sesuai penggunaan TikTok, terutama remaja, membuat video yang tidak adil. Tetapi juga menganggap sebagai sarana ekspresi kreativitas. Namun, TikTok juga secara tidak langsung mempengaruhi gaya komunikasi mereka dengan orang lain, membuat mereka cenderung lebih agresif. Peran orang tua sangat penting dalam mengatur batasan dan nilai-nilai moral untuk mencegah generasi yang kehilangan nilai-nilai tersebut. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai aplikasi TikTok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.